Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dinda Zara. Sekarang saya sudah berada di salah satu kafe, tepatnya di Jalan Cendrawasih Kebun Gran Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, dalam masa pandemi sekarang ini, setelah diberlakukannya sistem new normal, beberapa toko, kafe maupun tempat-tempat wisata telah kembali dibuka dengan menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat. Namun, tidak berlaku hanya di bagian-bagian ini saja, tapi juga berlaku di seluruh Indonesia, tentunya untuk menunjang kembali sektor perekonomian. Untuk itu, saya akan mencoba mewawancarai salah satu pengunjung ataupun pembeli bagaimana pendapat mereka tentang kegiatan yang dilakukan di luar ruangan seperti ini pada masa pandemi, walaupun sudah diberlakukan sistem new normal. Sekarang saya sudah berada di dalam salah satu kafe dan sekarang saya akan mewawancarai dan berbincang juga kepada salah satu pengunjung tentang keadaan pandemi sekarang ini. Baik, dengan siapa? Dengan saya Mbak Resta. Baik, Mbak Resta. Saya ingin bertanya nih mengenai tentang pandemi sekarang ini kan. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini sudah sangat menyebar ya, bukan hanya di Indonesia saja, juga di Bengkulu. Kalau begitu saya ingin menanyakan tentang seberapa sering sih Anda keluar rumah selama pandemi ini? Sering tuh juga enggak sih, paling saya keluar juga itu karena ada kepentingan dan juga ada seperti refreshing aja gitu. Sebaiknya enggak sih, banyak di rumah aja karena juga kan masih, walaupun new normal nih ya, masih waspada lah sama pandemi saat ini. Baik, kalau begitu mengapa Anda memilih untuk keluar rumah? Padahal kegiatan komunikasi sendiri bisa dilakukan di rumah gitu. Secara online juga bisa, bukan hanya kegiatan komunikasi saja sih, seperti jual beli juga bisa. Itu bagaimana menurut Anda? Iya benar, jual beli bisa secara online, tapi kan karena pandemi ini kan kita kan banyak di rumah aja gitu kan Mbak, ya saya juga butuh refreshing gitu, walaupun lah cuma sebentar gitu, tapi saya juga butuh buat keluar rumah gitu ya, walaupun ya secara online bisa seperti yang Mbak katakan tadi. Kalau begitu, apa menurut Anda tentang keadaan seperti ini, keadaan sekarang ini? Seperti yang kita lihat, berbagai toko, kafe, dan juga pusat perbelanjaan ataupun tempat wisata sudah dibuka. Sedangkan sekolah ataupun universitas masih belum jelas kepastiannya bagaimana dibuka. Padahal kita kan juga harus belajar seperti itu, bagaimana? Karena saya masih sebagai mahasiswa nih ya Mbak, menurut saya sih, saya sebagai mahasiswa sih kecil hati ya, karena menurut saya tidak balance aja gitu kan seperti restoran, wisata itu kan dibuka pun secara new normal tuh kan, bisa aja juga sih seperti sekolah, universitas itu dilakukan secara new normal, karena menurut saya sistem daring itu atau sistem online itu menurut saya sih itu kurang pas aja gitu, karena juga seperti keterbatasan sinyal, keterbatasan mendapatkan ilmu gitu. Nah, menurut Anda apa yang menjadi ketakutan terbesar Anda, seperti ya takut tertular ataupun itu di saat pandemi sekarang ini? Menjadi ketakutan besar menurut saya sih ya, awalnya sih ya sangat takut karena adanya virus ini, tapi setelah saya baca dari beberapa artikel gitu kan, seperti nggak perlu ditakutin gitu ya, tetap waspada aja gitu. Kemudian apa yang menjadi kerugian Anda selama ini, selama terjadinya pandemi sekarang ini? Menurut saya sih kerugian yang terjadi pada diri saya sendiri itu, karena saya masih sebagai mahasiswa, kerugian ya belum ada kerugian sampai saat ini Mbak. Kalau begitu, terakhir nih ya Mbak ya, apa harapan Anda demi Indonesia seperti yang sekarang ini terjadi pandemi, kemudian resesi ekonomi, apa harapan Anda? Harapan saya sih ya seperti biasanya ya, semoga pandemi ini segera berakhir, biar aktivitas kembali normal lagi, terus nggak ada keterbatasannya seperti keluar rumah atau terbatasnya beraktivitas di luar rumah gitu. Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Resti.
Itulah tadi perbincangan saya bersama salah satu pengunjung yang berada di kawasan ini. Seperti yang kita ketahui, kita telah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti semula, namun tentunya terbatas karena adanya pandemi yang sekarang ini. Untuk itu, selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan jangan lupa untuk menjaga selalu orang-orang di sekitar Anda. Saya Dinda Zara, melaporkan langsung dari Jalan Cendrawasih, Kota Bengkulu. Selamat siang dan sampai jumpa.